Baik, saudara-saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Temanya saya ambil terjebak yang serupa, ya, karena fenomena ini banyak banget sekarang ya. Jadi kita mau sama-sama belajar supaya kita tidak terjebak yang serupa. Baik, saudara-saudara, bacaan kita hari ini berdasarkan Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21 yang memberitakan demikian. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia saudara dan saya yang mendengarkan firman Allah dan yang merenungkannya. Terpujilah Tuhan. Selamat siang semuanya, salam sehat, shalom. Kita akan berbicara, saya sih menyampaikan tema seperti ini tuh agak-agak H2C gitu ya. Saya sendiri pun juga ditampar bolak-balik istilahnya ya. Dicubit ya sama tema ini, sama bacaan ini. Saya dicubit, tapi saya nggak mau dicubit sendirian. Saya mau kita dicubit berjamaah ya. Jadi kita akan sama-sama dicubit rame-rame lah ya. Itu sebabnya jangan saudara berpikir bahwa enak kali emang pendeta tuh semua bisanya ngomong doang. Saya juga dicubit ya. Saya lebih dulu dicubit. Nah, sekarang saya membiarkan cubitan ini juga diteruskan kepada saudara-saudara. Oke, terjebak yang serupa. Saudara-saudara, saya mau mulai dari arti sejati ya. Sejati itu artinya tulen, asli, murni, tidak menyimpang ya, tidak ada campurannya. Itu yang namanya sejati ya. Kawan sejati itu berarti kawannya murni gitu ya. Cinta sejati ya cinta yang asli gitu ya, tidak ada campurannya gitu. Nah, mudahkah kita untuk membedakan mana yang sejati dan mana yang tidak? Apakah mudah? Membedakan itu mudah, selama bedanya itu nyata banget gitu ya. Kalau bedanya kelihatan mah gampang ngebedainnya. Kita buktiin ya, sama-sama ya. Kita buktikan. Coba saudara-saudara tebak, yang asli itu yang mana? Kiri kanan? Yang asli. Kiri apa kanan? Yang kanan. Kanan asli. Ya. Oke, gampang ya. Karena bedanya nyata. Ya. Kalau bedanya nyaru, kalau bedanya nyaru itu bisa jadi jebakan. Oke, kalau bedanya nyaru bisa jadi jebakan. Yang kalau kita terjebak bisa fatal. Itu sebabnya saudara-saudara dan saya hati-hati. Ya, masalahnya seringkali atau mungkin saya sendiri juga sudah terjebak di dalam yang serupa. Sekarang kita mau bedain ya. Tadi kan gampang tuh, sekarang kita mau ngebedain yang ini. Saudara-saudara, yang asli kiri atau kanan? Yang asli kiri apa kanan? Kiri kayaknya. Kiri? Kiri. Oke. Kiri kanan. Kiri. Oke, kita lihat sama-sama ya. Nah, itu yang asli ya sekarang. Asli atau bukan? Asli apa bukan? Durasi. Kalau mau cepet nggak kelar nih khotbah? Durasi. Kiri apa kayak kiri? Asli apa bukan? Asli. Asli ya. Oke, kita lihat ya. Iya, mohon maaf, nggak asli. Kalau yang berikut ini saudara pasti bisa nebak karena ini kan worldwide banget
udah viral banget ya. Perlu ditolong nggak yang ini? Jawaban saudara pasti benar karena ini udah banyak orang yang menonton ya. Perlu ditolong nggak nih anak ini kalau lagi nangis kayak gini? Perlu ditolong nggak? Perlu. Perlu. Saudara bilang perlu, oh berarti belum pernah nonton ya? Nggak pernah. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Oke. Hati-hati anak-anak zaman sekarang ini paham banget yang namanya drama ya. Drama queen ini anak-anak ini. Nah, kita masukin aja dia semuanya badannya ke dalam botol ya kan? Ya, oke. Selanjutnya, yang KW yang mana? Tolong yang jawab yang lelaki ya. Yang lelaki. Mas Ferry. Ini yang KW yang mana? Yang KW yang mana? Yang kanan. Kanan. Yang KW yang kanan. Kanan KW. Kanan KW. Hah? Kanan KW. Kanan KW. Oke, selain Mas Ferry yang lain. Kiri apa kanan yang KW? Kanan. Kiri. Oke. Benar. Cuma suara laki kenapa tadi cuma Mas Ferry doang ya? Yang lain mana? takut salah. Disinilah Anda diuji. Mendingan belajar dari sekarang deh supaya nanti kalau pergi kemana-mana nggak salah. Udah dilamar Kanan KW, Bu. Samaan Kiri ya. KW, Bu. Kiri KW. Oke, baiklah. Kiri kanan. Agak susah ya. Oke, inilah yang KW. Ya, jadi Mas Ferry tidak akan tertipu ketika dia pergi kemanapun juga ya, tetapi tadi yang menjawab kiri, hati-hati, itu cewek. Jadi itu sebabnya ya, saya tuh bangga banget dengan keberadaan saya saat ini. Sekalipun kayak gini lah pas-pasan tampangnya ya kan, tapi yang penting saya asli. Oke, saudara-saudara, palsu yang nyaru itu sering menjadi jebakan bagi orang Kristen. Palsu yang nyaru, enggak zaman sekarang aja, udah dari zamannya Paulus. Ya, palsu tapi nyaru jadi asli. Dan ini yang membuat orang Kristen sering terjebak. Nah, Paulus memperingatkan gereja di Filipi mengenai jebakan ini. Itu yang ada di dalam bacaan kita tadi. Jadi, yang dimaksud orang-orang yang dimaksud Paulus itu adalah orang-orang Yahudi. Yang mereka mengajarkan ajaran yang sama dengan Paulus. Tetapi mereka itu terbukti bukan yang sejati. Mereka itu terbukti bukan yang asli. Ya, Paulus memberi tandanya. Paulus memberi cirinya. Supaya karena nyaru banget ya, belakangan ini anak saya lagi demen-demen ya nih, sejak salah satu komika itu, dia ada komika Indonesia yang menceritakan bahwa dia pernah masuk gereja setan gitu ya, adalah anggota gereja setan, nggak tahu masih sampai sekarang apa enggak, saya juga nggak tahu, tetapi yang jelas sejak saat itu tuh anak saya tuh yang jadi mah emang kita gimana cara ngebedainnya. Saya bilang buat dia nyaru banget, nyaru. Karena serigala kalau dia masuk sebagai serigala ke kawanan domba, dombanya udah pada tahu pasti kabur, pasti hati-hati. Itu sebabnya serigala harus pakai bulu domba supaya nyaru. Jadi orang berpikir, domba-domba berpikir bahwa itu adalah domba, gitu ya, baru dia hajar. Senyaru itu, ya. Tidak mungkin iblis itu dia datang terus dia bilang aku iblis, aku penyesat, nggak mungkin. Pasti nyaru. Pasti dia akan menggunakan yang modelannya sama seperti yang biasa, gitu ya. Untung Paulus ngasih informasi, ya, segala sesuatu itu akan diuji dari buahnya. Ya, guru-guru palsu ini adalah guru-guru yang mereka mengabarkan Injil. Nah, itu dia masalahnya. Mereka mengabarkan Injil. Mereka orang Kristen. Tetapi Paulus bilang bahwa mereka itu nggak benar. Mereka tidak sejati. Mereka lancung, ya. Mereka ada campurannya. Dan Paulus memberitahu bahwa tandanya adalah mereka ini serakah. Mereka ini memaklumi dosa. Mereka ini tujuannya bukan pada Kristus, melainkan saya bisa dapat apa dari hidup saya sekarang atau dari orang-orang yang saat ini bersama dengan saya. Nah, Paulus kasih tanda ini. Jadi kalau ingin ngebedain seseorang itu benar dia hidup di dalam Tuhan sejati atau tidak, Paulus bilang, lihatlah buahnya. Kalau kita lihat buahnya dan ternyata dia adalah seorang yang greedy, dia memaklumi dosa, tujuan hidupnya adalah mendapatkan apa yang dia bisa dia dapat dari hidup sekarang ini, memanfaatkan orang-orang, maka dia tidak sejati. Itu sebabnya tadi saya bilang, saya juga begitu terima dapat ayat ini, saya langsung mikir, aduh, saya gimana ya, gitu ya. Waduh, dicubit beneran sampai bengep-bengep.
Ya, sampai memar-memar dicubit ini. Siapa tahu saya sendiri pun juga dari buahnya saya, ternyata saya tidak sejati. Tapi mungkin ada orang yang bilang, tapi kan mereka satu kaum dengan Tuhan Yesus, mereka orang Yahudi. Tetapi satu kaum, satu sebutan, belum tentu sama. Kita lihat proses dari berlian sintetis berikut ini. Berlian sintetis ini sengaja dibuat untuk kaum milenial. Karena harganya lebih murah, 40% dibandingkan berlian asli. Buat semirip ini. Ya, prosesnya dibuat semirip ini. Hanya saja dipercepat. Kalau berlian asli terbentuk dari jutaan tahun. Kalau berlian ini belasan. Proses pembuatannya juga mahal. Untuk memastikan bahwa strukturnya mirip dengan yang asli. Ketika berlian ini sudah selesai, maka berlian ini akan kemudian dipasarkan dengan harga yang tidak semahal berlian asli. Punya target pasar sendiri. Namun yang membuatnya, sekalipun dia klaim bahwa ini mahal, pembuatannya mahal, tetapi dia juga mengakui bahwa namanya tetap berlian sintetis, bukan berlian asli. Dia hanya mendekati identik, bukan identik. Karena yang namanya kualitas nggak bisa bohong. Itu sebabnya kenapa Paulus tadi memberitahu bahwa dari buahnya kita akan bisa melihat seseorang itu sejati dari Tuhan atau tidak. Saudara-saudara, hidup di dalam Tuhan itu bukan hidup yang tujuannya sukses, karena serba ada. Kita lihat ya yang saat ini lagi happen banget ya, yang sewa, yang punya jet free katanya ya kan, yang apa ya, yang keuntungan per bulannya 600 miliar katanya gitu ya dari usahanya. Tujuan hidup itu bukan supaya sukses karena kita punya apa aja. Karena hidup yang seperti ini adalah hidup yang akan selalu tergoda untuk memaklumi dosa. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang mampu merasa cukup dengan mensyukuri yang ada. Suami yang ada itu disyukuri. Istri yang ada itu disyukuri. Anak-anak seperti itu disyukuri. Pekerjaan disyukuri. Karena hidup yang demikian adalah hidup yang peka terhadap dosa. Dia tahu ketika dia berdosa, dia tahu. Dia akan jujur mengakui dosanya. Dan dia nggak akan main-main ketika dia menerima pengampunan dosa. Itu hidup di dalam Tuhan. Itu hidup yang sejati. Dari buahnya kita bisa membedakannya. Ya. Suatu saat ada seorang penyair Turki namanya Nazim Hikmet. Dia bertanya kepada Abidin Dino, seorang pelukis, bisa melukis kebahagiaan? Bisa. Saudara-saudara bisa nebak kira-kira lukisannya akan menjadi lukisan apa kalau seseorang melukis kebahagiaan? Kalau bahagia itu bisa dilukis, akan jadi lukisan apa? Akan jadi lukisan apa? Orang yang bagaimana misalnya? Atau gambaran seperti apa misalnya? Mungkin yang sekarang ini lagi banyak di TikTok kali ya, yang healing-healing gitu ya. Padahal itu kita salah istilah ya. Healing ke Bali misalnya gitu ya, atau healing ke Sentul. Ya, mungkin yang akan kita lukis adalah keindahan alam gitu ya untuk menunjukkan bahwa seorang bahagia. Tapi Abidin Dino melukis hal yang berbeda. Ini yang dia lukis. Ya. Ini hasil lukisannya. Yuk kita data yuk. Yang Abidin Dino lukis adalah sebuah rumah yang hampir hancur. Jendelanya nggak ada. Saudara-saudara bisa lihat bagian jendelanya dia nggak punya hordeng, jadi pakai koran. Ya, bocor pula rumahnya. Keluarga ini tidur di satu kamar, di satu tempat tidur. Karena mungkin orangnya juga banyak gitu ya. Jadi ada 6 anak plus 2 orang tua gitu. Jadi semuanya jadi total 8 orang tidur di satu tempat tidur ya. Belum lagi dengan hewan peliharaan. Jadi satu tempat tidurnya salah satu kakinya diganjel karena patah. Lalu kemudian mereka tidur bersama-sama dengan hewan peliharaan.
Menurut Abidin Dino, ini gambaran bahagia. Mereka ini menunjukkan buah, ya. Ini buah, ini yang disebut buah, ini yang disebut hasil akhir. Bisa kita lihat dari sini bahwa mereka bahagia. Nazim Hikmet kemudian nanya, di mana bahagianya? Yang ada kita kalau dalam kondisi kayak gini kayak merana banget ya. Menyesal kawin sama dia. Ya, aduh cuman bisa dikasih rumah kayak gini, tidur desek-desekan gitu ya, rumah bocor pula, bagaimana bisa bahagia? Tetapi Abidin Dino kemudian menjawab, di sini letak bahagianya. Senyuman itu. Waktu saudara dan saya dalam situasi seperti ini, mungkin kita nangis bilang, Tuhan, why God, why? Ya, mungkin kita protes sama Tuhan, mungkin kita marah sama Tuhan, mungkin kita kesal sama Tuhan karena membuat kita menjadi semiskin ini dan tidak seperti orang lain, hidup kita nggak bisa seperti orang lain. Tapi menurut Abidin Dino, justru inilah gambaran bahagia. Mereka tersenyum. Bahagia nggak tergantung kepada situasi ternyata. Bahagia adalah sesuatu yang lahir dari dalam. Itu sejati. Bahagia ternyata tidak tergantung pada kenyamanan hidup. Bahagia itu sifatnya personal banget. Bahagia itu buah dari sesuatu yang bekerja di dalam diri seseorang. Hidup yang dapat mensyukuri apa yang dimilikinya adalah ciri orang yang hidup di dalam Tuhan. Kalau Paulus tadi bilang, mereka yang menyamar itu selalu serakah. Ya, mereka yang menyamar itu nggak pernah puas dengan apa yang dia punya. Maklum sama dosa, ya udahlah kita ini aja lah, kooperatif aja lah. Mereka yang tidak sejati itu tidak terpusat pada Kristus. Jadi saat ini, saudara-saudara, siang hari ini kita dicubit ramai-ramai supaya saudara dan saya setelah ini dapat menjalani keyakinan kita tanpa terjebak oleh yang seolah serupa. Mereka ada di sekeliling kita. Mereka menyebut diri mereka juga adalah Kristen, dan siapa tahu itu juga adalah saya, kita. Tetapi dari buahnya lah kita akan tahu seseorang berasal dari Tuhan atau tidak, hidup di dalam Tuhan atau tidak. Selamat menjalani keyakinan tanpa terjebak oleh yang seolah serupa, saudara-saudara. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Oke, terima kasih buat